Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, jumpa lagi dengan saya Ibu Sri Supatmi dari SMA Negeri 1 Kartasura. Bincang-bincang kita kali ini kita akan bahas sebuah karya sastra prosa, yaitu novel. Kalian masih ingat kan? Pada semester 1 yang lalu kita bicara tentang karya sastra novel, yaitu novel sejarah. Mengapa novel sejarah itu diberikan lebih awal, lebih dulu, yaitu di semester 1 dibandingkan dengan yang umum? Karena kita memahami sebuah novel sejarah itu rasanya lebih mudah. Mengapa begitu? Kalau kita sudah kenal, maksudnya kenal, oh ceritanya ini nanti seperti ini, alurnya seperti ini. Kalau kita sudah kenal ceritanya, maka kita akan mudah untuk memahami isi dari teks novel sejarah. Ya, untuk kali ini kita akan bahas tentang novel umum. Ya, kita tahu bahwa dalam sebuah novel itu ada dua unsur ya untuk pembentuknya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Tapi sebelumnya kalian masih ingat pengertiannya apa kemarin untuk novel itu? Novel merupakan salah satu genre sastra juga ya, yaitu berupa prosa, karena pada dasarnya yang namanya karya sastra itu kan ada yang berupa prosa, ada yang berupa puisi, ada yang berupa drama. Ya, untuk yang prosa ya, itu ada prosa lama, prosa baru. Nah, salah satu contoh untuk prosa baru adalah novel. Ada novel, ada cerpen, ya, ada romans dan lain sebagainya. Ya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang teks novel. Novel itu apa toh? Pengertiannya apa novel itu? Novel itu merupakan teks naratif yang fiksional. Fiksional karena bersifat fiksi ya. Isinya mengisahkan sisi utuh atas problematika kehidupan seseorang atau beberapa orang tokoh. Karena kisah kehidupan yang diceritakan itu bersifat utuh, bentuk novel terdiri atas puluhan bahkan ratusan halaman. Setelah kita tahu, kita memahami pengertian dari novel itu sendiri, yang akan kita bahas kali ini yaitu unsur pembangun dari sebuah novel. Saya rasa semuanya sudah paham ya, unsur-unsur pembangun apa saja yang ini ada di dalam sebuah karya sastra novel. Pada dasarnya unsur pembangun tersebut itu terbagi atas dua ya, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa perbedaan antara kedua unsur tadi? Unsur intrinsik adalah unsur-unsur pembangun sebuah karya sastra. Itu terdapat dalam karya sastra itu sendiri. Ya. Jadi unsur-unsur tersebut itu memang betul-betul terdapat di dalam karya sastra novel itu. Kalau ini unsur intrinsik sebuah novel. Sedangkan untuk unsur yang pembangun dari luar, itulah yang biasa kita menyebutnya yaitu unsur ekstrinsik. Kita bahas nanti satu persatu. Di dalam unsur intrinsik kita mengenal adanya satu tema ya, yang kedua amanat, ketiga latar atau setting ya, yang keempat adalah sudut pandang pengarang, yang kelima tokoh dan penokohan, yang keenam itu ada alur, dan yang terakhir ada gaya bahasa. Tema, apa itu tema? Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh cerita atau karangan. Tentu dapat ditemukan dengan mengidentifikasi konflik yang terdapat dalam cerita tersebut. Tema biasanya dirumuskan dalam kalimat
atau pernyataan yang singkat dan padat. Misalnya, kita baca sebuah cerita, ini apa ya temanya? Sesudah kita membaca secara keseluruhan, biasanya nanti ya, kita akan bisa menyimpulkan temanya itu apa. Kalau seperti ini berarti saya bisa tentukan atau rumuskan bahwa ini adalah temanya percintaan. Atau mungkin tema-tema tentang kehidupan sosial ya. Atau bisa juga tentang lingkungan hidup, tentang tema tentang pendidikan, tentang agama, tentang politik. Ya, rasanya lengkap sekali, banyak sekali ya tema yang bisa kita rumuskan setelah kita membaca sebuah novel. Itu yang pertama ya nak ya. Selanjutnya yang kedua adalah amanat. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada kita selaku pembaca melalui hasil karya tersebut. Kalau dalam hal ini novel ya berarti melalui novel itu. Amanat dalam cerita itu bisa berupa nasihat, bisa anjuran atau larangan ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau anjuran ya untuk melakukan sesuatu, kalau larangan untuk tidak melakukan sesuatu ya. Yang jelas amanat dalam sebuah cerita itu pasti bersifat positif. Ini yang perlu kita ingat ini ya, bahwa amanat itu pasti bersifat positif ya. Misalnya Ibu bisa berikan contoh, yaitu hendaknya kita selalu berbakti kepada orang tua. Janganlah kita senang berbohong. Nah, ini tema tersebut itu dimunculkan dari sebuah cerita yang di sana dideskripsikan bagaimana tokoh atau watak pelakunya ya. Deskripsikan tokohnya itu yang begitu berbakti pada orang tua, dia begitu setia menemani ibunya yang sudah uzur ya. Dengan kasih sayang yang seperti itulah ya, dia ingin wujudkan ya keinginan-keinginan ibunya dan lain sebagainya. Berikutnya adalah latar atau setting cerita. Latar itu apa toh? Atau setting itu apa toh? Setting adalah segala keterangan mengenai waktu ya, ruang maksudnya tempat, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita itu. Ya biasanya kalian mengidentifikasinya itu ada latar waktu, ada latar tempat, ada pula latar suasana. Latar waktu, latar tempat, latar suasana itu bisa kita simpulkan atau kita jelaskan ya apabila kita sudah membaca cerita itu secara keseluruhan. Unsur selanjutnya adalah sudut pandang pengarang ya. Kadang-kadang kita bertanya-tanya, apa sih sudut pandang pengarang itu? Sudut pandang pengarang adalah posisi pengarang dalam cerita. Maksudnya bagaimana? Pengarang nanti itu bisa memposisikan dirinya di dalam cerita itu sebagai tokoh ya, sebagai tokoh, atau dia itu hanya sebagai pencerita saja ya. Kalau sebagai pencerita berarti dia berada di luar ya, di luar cerita, di luar isi dari novel tadi. Namun bisa juga itu menjadi tokohnya ya. Kalau tokohnya berarti dia itu ikut di dalamnya, ikut di dalam cerita tadi ya. Kalau ikut di dalam cerita tadi berarti kita akan menggunakan sudut pandang orang pertama ya, orang pertama. Sedangkan apabila dia itu sebagai pencerita, atau biasa kita bisa menyebutnya, mengistilahkan apa, dalang ya. Kalau yang suka cerita itu kan dalang ya, ya. Sebagai pencerita atau dalang,
maka sebenarnya posisi pengarang itu berada di luar cerita. Kalau berada di luar cerita, berarti pengarang menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ya, ada pula yang menggunakan sudut pandang campuran, ya. Penjelasan lebih lanjut tentang sudut pandang orang pertama. Pada sudut pandang orang pertama ini, posisi pengarang berada di dalam cerita. Ia terlibat ya maksud saya. Dia terlibat dalam cerita dan menjadi salah satu tokoh dalam cerita tersebut. Salah satu tokoh loh ya. Berarti ini nanti tokoh tersebut itu bisa dia sebagai tokoh utama atau tokoh sentralnya, tetapi bisa pula dia sebagai tokoh sampingan atau tokoh pembantu, ya. Salah satu ciri sudut pandang orang pertama tadi, ya, biasanya menggunakan kata ganti aku dalam cerita, ya. Oleh karena itu, sudut pandang orang pertama biasa ya kita menyebutnya yaitu sudut pandang akuan. Ya, gitu ya nak ya, untuk sudut pandang orang pertamanya. Selanjutnya, untuk sudut pandang orang pertama itu, ya, masih terbagi atas dua tadi. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, yang mana menamakan tokoh dirinya itu sebagai tokoh aku, ya, dan aku tadi menjadi tokoh sentral atau tokoh utama di dalam cerita. Sedangkan untuk sudut pandang orang pertama pelaku sampingan, ya, di dalam cerita tadi kata aku juga muncul, maksudnya sebagai tokoh, tetapi tokoh aku hanya berperan sebagai tokoh sampingan atau pendamping saja atau tokoh pembantu saja, ya. Jadi sentralnya, tokoh utamanya itu tetap orang lain, tapi aku ada loh, ini aku ada, ya, tapi dia sebagai pelaku sampingan saja, ya. Berikutnya kita bahas yang sudut pandang orang ketiga. Kalau yang pertama jelas ya, pertama sebagai pelaku utama dan pelaku sampingan. Selanjutnya untuk yang sudut pandang orang ketiga ini bagaimana ini? Sudut pandang orang ketiga, ya. Sudut pandang orang ketiga, pengarang berarti nanti ada di luar cerita, ya. Pengarang di luar cerita, dia tidak terlibat di dalam cerita tersebut, ya. Artinya itu ya, dia tidak terlibat dalam cerita. Pengarang berposisi tak ubahnya hanya sebagai dalang atau pencerita saja, seperti yang ibu utarakan di depan tadi, ya. Maka dia menceritakan tokoh-tokoh lain, ya, orang lain yang dia ceritakan. Dia lepas, ya, dia tidak terlibat di dalam cerita novel itu. Ciri utama sudut pandang orang ketiga adalah penggunaan kata ganti dia atau biasanya menggunakan nama-nama tokoh, ya, nama-nama tokoh, ya. Oleh sebab itu sudut pandang ini biasa kita menyebutnya yaitu sudut pandang diaan. Saya rasa jelas ya nak ya, untuk membedakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Ada pertanyaan, adakah sudut pandang orang kedua sekarang, ya? Dari pertama kok langsung ketiga, lah yang kedua mana? Apakah ada? Adakah? Ternyata tidak ada. Jadi yang kita tahu, yang kita kenal itu hanya ada dua sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga, ya. Untuk yang sudut pandang orang ketiga tadi itu terbagi atas dua juga. Yang pertama tadi terbagi atas dua, yang sudut pandang orang ketiga itu pun juga terbagi atas dua jenis. Sudut pandang orang ketiga, ya, yang pertama adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu.
Kenapa sih dikatakan serba tahu? Karena pengarang mengetahui segala hal atau segala tingkah laku, segala perilaku, keadaan lahir dan batin tokoh. Itu pengarang mampu untuk menceritakannya. Ya. Jadi apa yang dilamunkan, apa yang dibatin, apa yang dirasakan, ya, itu pengarang mampu untuk mengutarakannya. Jadi seolah-olah pengarang itu tahu luar dalam, ya, dari tokoh cerita yang dia munculkan di dalam cerita atau novel tadi. Ya. Sedangkan yang kedua adalah sudut pandang orang ketiga terarah atau sebagai pengamat. Ya. Kalau yang pertama tadi orang ketiga serba tahu, yang kedua ini orang ketiga pengamat. Ya. Pengarang hanya sebatas mengetahui kondisi lahiriah dari para tokohnya. Kalau pengamat, kita tahu ya nak ya, kalau kita mengamati sesuatu itu biasanya hanya dengan menggunakan indera mata. Maka kalau sudut pandang orang ketiga, ya, sebagai pengamat, berarti nanti pengarang itu hanya bisa menceritakan diri tokoh dalam ceritanya itu sebatas apa yang bisa dia amati lewat indera mata. Ya. Jadi apa yang dimimpikan tokoh, pengarang tidak bisa untuk menjelaskan, ya. Jadi hanya seputar apa yang bisa dia lihat, ya. Gadis cantik itulah, kata cantik kan tidak usah dibatin, cantik itu bisa dilihat dengan mata, ya. Maka dengan kata cantik itu sebenarnya ini pengarang bisa menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Unsur intrinsik selanjutnya yaitu tokoh dan penokohan ya nanti ya. Tokoh itu apa? Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa atau ini ya, berkelakuan atau memiliki sifat-sifat tertentu ya di dalam cerita tadi. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibedakan atas 3, yaitu tokoh utama, tokoh pembantu atau tokoh sampingan tadi, dan tokoh figuran. Ya. Sedangkan berdasarkan wataknya, tokoh dibagi menjadi 3, yaitu tokoh protagonis atau tokoh yang baik, tokoh antagonis, tokoh yang jahat, dan tokoh tritagonis adalah sebagai tokoh penengah. Itu tadi tentang tokoh. Selanjutnya kita bahas berikutnya yaitu tentang penokohan. Ya, kalau tokoh itu personilnya, ya. Tapi kalau penokohan itu bagaimana? Ya, ini ya, penokohan itu apa toh? Cara pengarang dalam menggambarkan watak tokoh, ya. Dan penciptaan ya tokoh tersebut itu seperti apa begitu, penggambaran wataknya itu loh ya. Tokoh Zidan misalnya, Zidan itu karakternya dia santun, dia ramah misalnya, ya, suka bergaul ya dan lain sebagainya. Itu berarti ya kita sudah berbicara tentang penokohan, tidak hanya tokohnya saja. Kalau tokohnya Zidan, penokohannya berarti karakter Zidan itu dalam cerita tadi itu seperti apa? Itu yang harus kita utarakan. Penokohan secara umum itu dibedakan atas 2, yaitu penokohan secara langsung atau biasa kita menyebutnya yaitu analitik, dan penokohan yang secara tidak langsung atau yang kita bisa mengatakan yaitu dramatik. Ya. Yang langsung itu yang seperti apa ya? Kalau kita membaca sebuah novel misalnya, ya, kita akan tahu, oh, ini adalah penokohan secara langsung. Artinya apa? Pengarang cerita, ya, penulis itu, ya,
secara langsung menjelaskan watak dari tokoh tersebut dengan kata-kata atau tersurat atau tertulis di dalam teks cerita tadi. Bisa saya contohkan misalnya demikian. Ya, tokoh A adalah orang yang cerewet, suka mengadu domba, atau ya bahwa fisik tokoh B adalah cantik, rambutnya hitam tergerai, ya, hidungnya mancung dan seterusnya. Ya. Penggambaran tersebut itu diutarakan penulis secara eksplisit atau tersurat, tertulis di dalam teks. Maka itu sebenarnya yang kita katakan sebagai penokohan secara langsung. Nah, untuk selanjutnya, penokohan yang tidak langsung itu yang seperti apa? Oh, kalau yang langsung itu yang tertulis dalam teks. Kalau yang tidak langsung berarti ya dari mana kita bisa menyimpulkan watak tokoh tersebut kalau tidak ditulis oleh pengarang secara langsung, ya. Yang tidak langsung itu penggambaran watak tersebut itu dilakukan secara seolah-olah tersamar, ya. Dan mengapa saya mengatakan itu tersamar, ya? Karena pada penokohan jenis ini itu pembaca bisa menyimpulkan watak atau karakter tokoh itu bisa dari pikiran tokoh, bisa dari dialog antar tokoh, bisa pula dari tindakan tokoh, ya. Tindakan tokoh juga bisa, dari tindakan tokoh kita bisa menyimpulkan karakter tokohnya. Bisa juga kita identifikasi berdasarkan lingkungan sekitar tokoh. Wah, banyak sekali. Oh, ternyata masih ada yang lain, yaitu bisa reaksi atau tanggapan tokoh lain, ya. Atau bisa pula dari ini, ya, keadaan fisik dari tokoh tersebut. Keadaan fisik dari tokoh itu, maka kita bisa mengidentifikasi karakter tokoh tersebut, ya. Kita lanjutkan, berikutnya adalah alur atau plot. Alur itu apa? Alur adalah rangkaian atau jalinan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain itu, ya, yang terdapat di dalam cerita. Sebuah cerita sebenarnya kan terdiri atas berbagai peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat, ya. Misalnya karena ada peristiwa satu, ya, apa itu peristiwa satu? Oh, pacarnya lari misalnya, maka akibatnya bagaimana? Terjadi peristiwa yang kedua. Waduh, karena ini pacarnya lari, ya, maka mengakibatkan tokoh kedua itu frustasi misalnya, ya. Nah, jalinan itu yang kita katakan sebagai alur atau plot, ya. Menurut jenisnya kita mengenal adanya 3 alur cerita, yaitu alur maju atau alur lurus, atau bisa pula kita menyebutnya yaitu progresif, ya. Di dalam alur maju itu rangkaian peristiwanya bergerak maju dari awal sampai akhir itu disusun secara kronologis, ya. Mulai dari pengenalan tokoh, muncul masalahnya menuju klimaks, anti klimaks, penyelesaian. Lah ini secara urut kronologis, ya. Maka itu yang dikatakan menggunakan alur maju. Sedangkan jenis yang kedua yaitu alur mundur, atau biasa kita menyebutnya yaitu alur flashback atau regresif, ya. Ada 3 istilah, ya, untuk menyebutnya, yang mana itu maknanya sama, ya. Rangkaian peristiwanya bergerak mundur, ya, dari akhir menuju ke awal, ya. Jadi dari akhir baru menuju ke awal, ya. Itu yang flashback. Yang ketiga adalah alur campuran,
atau bisa kita mengutarakan atau menyebutnya yaitu alur maju mundur ya. Mengapa dikatakan maju mundur? Karena rangkaian peristiwanya itu bergerak secara acak, menceritakan kejadian sekarang ya, noleh ke belakang sebentar, kembali ke sekarang lagi, misalnya seperti itu ya, bergerak secara acak seperti itu, maka itulah yang kita katakan sebagai alur campuran ya. Ya, untuk tahapan alur itu ya sebenarnya bisa dilihat seperti ini, yaitu ya, yang pertama adalah pengenalan tokoh dan latar ya, yang kronologis tadi loh ya, pengenalan tokoh dan latar, lalu pemunculan masalah atau konflik. Jadi setelah dikenalkan latar ya, tokoh-tokohnya, lalu muncul konflik ya. Lah kalau sudah muncul konflik akan terus berjalan ya. Konflik itu menegang ya, menegang, pasti ada masalah-masalah yang dihadapi oleh tokoh-tokohnya ya, menegang, akhirnya sampai pada puncaknya atau klimaksnya. Klimaksnya berarti ini peristiwa yang dialami oleh tokoh sentralnya itu sudah benar-benar sudah sampai pada puncaknya ya. Lah hukum alam terjadi biasanya kalau sudah puncak akan menuju ke anti klimaks. Anti klimaksnya yaitu konflik tadi ya, sedikit demi sedikit itu bisa diselesaikan oleh tokoh-tokoh yang menghadapi konflik tadi, atau kita bisa mengatakan ini adalah tahap konflik itu mulai mereda, sampailah pada terakhir itu adalah tahap penyelesaian ya. Pola alur yang seperti ini itulah yang kita katakan sebagai alur maju atau alur lurus ya. Selanjutnya ada gaya bahasa pengarang ya. Apa tuh gaya bahasa pengarang itu? Adalah cara pengarang mengungkapkan ceritanya melalui bahasa yang dia gunakan. Kita tahu ya nak ya, bahwa setiap pengarang itu akan memiliki gaya masing-masing. Misalnya ya, pengarang yang tidak asing lagi bagi kita yaitu Ahmad Tohari ya, misalnya ya, dia banyak menggunakan kalimat-kalimat yang indah dan kuat untuk mendeskripsikan latar dalam ceritanya ya. Lalu seperti pengarang yang lain yaitu Kunto Wijaya ya, banyak menggunakan idiom-idiom Jawa dalam cerita-ceritanya. Nah, kesimpulan seperti ini sebenarnya setelah kita membaca karya-karya pengarang tersebut. Kalau belum membaca ya rasanya tidak mungkin kita bisa mendeskripsikan bagaimana toh sebenarnya ya gaya bahasa dari pengarang-pengarang tadi ya. Anak-anak semuanya, demikian tadi bahasan kita tentang unsur-unsur intrinsik di dalam karya prosa, khususnya yaitu dalam novel. Selanjutnya sedikit Ibu hanya akan mengingatkan saja untuk unsur ekstrinsiknya. Apa saja unsur ekstrinsik dari sebuah prosa selaku karya sastra? Antara lain terdapatnya nilai-nilai dalam cerita ya. Nilai apa saja? Ada nilai edukasi atau pendidikan, ada nilai sosial, nilai moral ya, ada pula nilai religius dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Itu nanti bisa kita munculkan, bisa kita simpulkan otomatis setelah kita membaca novel itu secara keseluruhan ya. Lalu berikutnya ada latar belakang kehidupan pengarang. Apakah benar toh latar belakang kehidupan pengarang ini ya itu akan mempengaruhi? Ya, ternyata iya jawabnya. Seorang pengarang sufistik ya, itulah pasti hasil-hasil karyanya juga bersifat sufi ya. Yang terakhir adalah situasi sosial ketika cerita itu diciptakan. Anak-anak, demikian yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kalian ya. Ya, insya Allah
Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan materi yang berbeda. Ya, begitu yang Ibu bisa sampaikan. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.